Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Notebook. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7/10 di IMDb dan sudah mendapatkan 2 penghargaan. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang berjuang mengajar di desa terpencil. Karena kebaikan hatinya, ia berhasil membuat pintar anak-anak di desa itu, sekaligus mendapatkan cinta sejati melalui sebuah notebook yang ia tulis selama mengajar di sana. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film dimulai di kota Kashmir. Diperlihatkan seorang anak kecil sedang mengejar dombanya yang masuk ke kawasan terlarang. Dari kejauhan, nampak seorang tentara berlari dan berteriak agar anak itu tidak melintasi di sana. Alih-alih menjauhi lokasi tersebut, anak kecil yang malang itu malah menginjak ranjau dan tak tertolong. Ternyata scene tersebut hanyalah mimpi Kabir, kemudian dering telepon membangunkannya. Paman Hamid menelpon Kabir untuk menyuruhnya datang ke rumah masa kecilnya di Srinagar. Sesampainya di sana, Kabir melihat barang-barang miliknya terpajang di dalam lemari. Seketika ia terbayang akan masa kecilnya di mana seorang anak yang berbuat kasar padanya. Paman Hamid pun muncul dan menanyakan kabar. Kabir kemudian menanyakan tentang sekolah milik ayahnya. Paman Hamid memberitahu kalau sekolah tersebut akan segera ditutup oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut berada jauh di desa terpencil dan kesulitan untuk mencari tenaga pengajar. Paman Hamid berharap Kabir mau menggantikan guru yang sebelumnya mengajar di sana. Kabir sebenarnya bukanlah seorang guru, ia adalah mantan tentara yang memutuskan untuk berhenti karena suatu hal yang membuatnya trauma dan bersalah sepanjang hidupnya. Dewan sekolah akhirnya mengizinkannya untuk mengajar di sekolah tersebut asalkan Kabir bisa memasak, mengepel, dan berenang. Kabir bingung dengan persyaratan tersebut, namun ia bersedia asalkan bisa mengajar di sekolah itu. Dengan menggunakan perahu, Kabir pun segera berangkat menuju sekolah negeri Wular yang lokasinya berada jauh di pedesaan di tengah sungai yang luas. Sepanjang perjalanan menuju ke sekolah Wular, hanya terlihat pemandangan sungai yang indah, luas terbentang dengan tanaman air di sekitarnya. Setibanya Kabir di sekolah Wular, ia terkejut melihat situasi di sana. Namun ia tetap melanjutkan niatnya untuk mengajar di desa itu. Saat ia duduk di kursi, tanpa sengaja ia membuka laci meja dan menemukan sebuah notebook atau diary dengan nama Firdaus tertulis di sampulnya. Firdaus adalah guru yang pernah mengajar di sana. Firdaus menuliskan bahwa saat ia kecil ayahnya sering mengajaknya melihat bintang kutub dari balkon rumahnya. Firdaus membuat tato bintang di tangannya dan ia percaya jika bintang tersebut akan menjadi pemandunya jika suatu hari nanti ia tersesat. Namun ironisnya secara tidak langsung justru tato bintang itulah yang membawa ia sampai ke sekolah Wular. Ternyata ia dikirim ke sekolah Wular karena menolak untuk menghapus tato bintang di tangannya. Firdaus pun sangat terkejut saat pertama kali datang ke sana. Sekolah tersebut memiliki prasarana seadanya, dengan air seadanya, tanpa listrik dan tanpa gas untuk memasak.
Setiap malam Firdaus merindukan kekasihnya di kota yang bernama Junet. Ia sangat kesepian tinggal seorang diri di sekolah itu. Keesokan harinya Kabir yang baru saja bangun tidur terjatuh dari tempat tidurnya yang tinggi. Hal ini membuat tangan kirinya patah. Ia pun terpaksa harus melakukan aktivitas dengan menggendong tangannya. Tiba-tiba seorang pedagang sayur lewat dengan perahunya. Kabir bergegas memanggil orang tersebut karena ia ingin tahu mengapa sudah 2 hari ini tak juga ada murid yang datang untuk bersekolah. Rupanya hal ini disebabkan karena tak satu pun warga desa yang mengetahui kedatangan Kabir di sana. Mereka pun segera berkeliling untuk mengajak anak-anak di sana kembali ke sekolah untuk belajar. Scene beralih saat Firdaus baru datang ke Wular. Ia mengenalkan namanya dengan cara yang unik, yaitu dengan bahasa isyarat, dan anak-anak tersebut bergantian mengenalkan nama mereka masing-masing. Keesokan harinya saat para murid mulai datang ke sekolah, satu persatu mereka memperkenalkan nama seperti yang diajarkan oleh Firdaus. Kabir yang bingung tidak berhasil menebak satupun nama mereka. Kabir pun tidak menyangka 5 orang anak dalam satu kelas itu ternyata berbeda-beda tingkatan kelasnya. Tiba-tiba Doli, kekasih Kabir, menelpon dari kota. Namun karena sinyal yang buruk, telepon pun terputus. Kabir sangat panik dan mencoba mencari sinyal di sekitar sungai. Namun ia tidak berhasil menghubungi kekasihnya. Saat kembali ke sekolah, Kabir terkejut melihat kelas kosong karena semua murid malah sedang asik memancing. Kabir yang emosi menjadi marah dan menghukum mereka. Para murid tidak suka dengan perlakuan Kabir dan mereka berharap Kabir segera pergi dari sekolah itu dan tak kembali lagi. Kabir pergi ke kota untuk berobat. Tak lupa ia mampir menemui Doli. Namun suatu hal tak terduga terjadi. Alih-alih bahagia bertemu sang kekasih, Kabir malah tak sengaja menyaksikan Doli berselingkuh bersama lelaki lain. Doli juga mengajak lelaki itu mengendap diam-diam ke kamar asrama. Kabir hanya bisa terdiam dan melihat dari kejauhan. Lalu Kabir tak tahan lagi. Ia langsung melampiaskan amarahnya saat lelaki selingkuhan Doli keluar dari kamar asrama. Doli menjelaskan bahwa ia berselingkuh karena tidak yakin dengan masa depan Doli bersama Kabir yang sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai tentara. Kabir kembali ke sekolah Wular dan melanjutkan membaca notebook milik Firdaus, di mana tertulis saat Firdaus yang sedang sedih karena putus dengan Junet menghilangkan kesedihannya dengan menceburkan diri ke dalam sungai Wular sambil meneriakkan terima kasih kepada alam semesta. Kabir pun mencoba hal yang sama. Ia menceburkan diri bersama motornya ke dalam sungai Wular sambil mengucapkan terima kasih kepada Firdaus. Saat sedang mengajar murid-muridnya, seekor ular masuk ke dalam kelas. Murid-muridnya pun berteriak ketakutan. Kabir berusaha menenangkan dan mengusir ular tersebut. Ia pun mendapatkan kembali perhatian dari anak muridnya yang sebelumnya tidak menyukai keberadaan dia di sana. Kabir sangat senang telah berhasil mendapatkan hati anak muridnya lagi. Hari itu ia sangat bahagia dan merasa hidupnya menjadi lebih bermakna.
Suatu hari terjadilah cuaca buruk. Angin dan badai yang datang tiba-tiba mengakibatkan sekolah Wular hancur berantakan. Anak-anak menjadi sedih karena mereka jadi tidak punya tempat lagi buat belajar. Namun Kabir tak putus asa. Ia mengajak anak-anak itu untuk bersemangat membersihkan sekolah tersebut dan merapihkan semua barang-barang yang hancur berserakan. Kabir mendatangi rumah salah satu murid bernama Imran. Seorang murid yang pintar namun terpaksa berhenti bersekolah karena dilarang ayahnya. Kabir membaca tulisan Firdaus di notebook itu jika ia telah berusaha membujuk Imran agar kembali ke sekolah. Namun ia tak berhasil. Ayah Imran malah memarahi Firdaus yang sudah bersusah payah datang ke rumah Imran. Kabir ingin mencoba mewujudkan keinginan Firdaus itu. Ia mendatangi rumah Imran. Beruntungnya saat ia datang, ayah Imran sedang pergi keluar kota. Ibu Imran menyuruh Kabir pergi karena ia takut ayah Imran akan marah jika tahu Imran dibujuk lagi untuk bersekolah. Saat melihat Imran datang, Kabir mengeluarkan sebuah pulpen dan menggambar bintang di tangan Imran untuk mengingatkan Imran kepada guru Firdaus yang selalu menggambarkan bintang jika Imran selesai mengerjakan pelajaran matematika. Kabir meminta Imran mempertimbangkan lagi keputusannya. Keesokan hari, Imran datang ke sekolah. Seisi kelas sangat senang dan mereka kembali belajar bersama. Namun kebahagiaan itu pun kembali diuji. Saat pembagian nilai ujian, anak-anak mendapat nilai yang kurang bagus. Mengajar memang bukanlah keahlian Kabir, apalagi pelajaran matematika. Pelajaran yang kurang ia kuasai. Dewan sekolah yang kecewa memperingati Kabir jika semester depan masih belum juga ada peningkatan, maka ia terpaksa akan menutup sekolah Wular. Kabir berniat bertemu Firdaus untuk membahas tentang anak muridnya itu. Ia pun bertanya kepada dewan sekolah di mana ia bisa menemukan Firdaus. Namun ia menjadi sedih karena dewan sekolah mengatakan bahwa Firdaus sebentar lagi akan segera menikah. Dan saat ini Firdaus mengajar di sekolah negeri di Delhi bersama tunangannya. Kabir kembali ke sekolah Wular dan membuka notebook. Tertulis di sana, Firdaus memang sudah berencana untuk menikah. Kabir yang kesal membakar notebook tersebut. Namun dalam setengah terbakar, ia kembali memungutnya lagi. Kabir mencoba datang ke sekolah tempat Firdaus mengajar. Kabir tak tahu bagaimana wajah Firdaus. Ia hanya tahu ada sebuah tato bintang di tangan Firdaus. Ia melihat banyak guru wanita di sekolah itu. Namun tak satu pun yang sesuai dengan ciri-ciri yang ia cari. Rupanya Firdaus sudah menghapus tato di tangannya.
Kabir pulang dengan hati yang sedih dan kecewa. Pupus sudah harapan untuk bertemu dengan sang pujaan hati. Sementara itu di Delhi, Firdaus dan Junaid sedang melangsungkan pesta pernikahan. Suasana meriah terlihat di sana. Alih-alih berbahagia dengan pernikahan itu, Firdaus malah terlihat galau dan tidak yakin dengan pilihannya. Ia melamun di balkon rumah sambil memandang bintang di langit dan berdoa untuk memantapkan hati. Saat masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya Firdaus melihat Junaid sedang mengusir seorang wanita yang ternyata sedang mengandung anak Junaid. Firdaus tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya pergi dan berlalu. Di belakang terlihat Junaid yang berusaha mengejar untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pesta pernikahan itu pun akhirnya batal. Beberapa hari kemudian saat Firdaus sedang mencari buku di perpustakaan, tak sengaja ia bertemu dengan dewan sekolah. Firdaus menceritakan pernikahannya yang tidak terlaksana. Dewan sekolah menawari Firdaus untuk kembali mengajar di sekolah Wular. Dewan sekolah sudah berencana untuk mengganti Kabir yang dianggap tidak berhasil memperbaiki nilai anak-anak di sekolah Wular. Bahkan Dewan sekolah mengatakan kalau Firdaus boleh mentata ulang tangannya asal Firdaus mau kembali ke Wular. Firdaus tersenyum bahagia karena jauh di lubuk hati Firdaus memang sangat senang menjadi guru di sekolah Wular. Firdaus pun sampai di sekolah Wular. Anak-anak berlarian memeluk Firdaus. Mereka sangat senang melihat Firdaus kembali ke sana. Tak berapa lama muncullah Imran. Firdaus sangat senang melihat Imran bersekolah lagi setelah tempo hari ia tak berhasil membawa Imran kembali ke sekolah. Firdaus sangat penasaran dan ingin tahu apa yang membuat Imran mau datang lagi ke sekolah. Imran pun menjelaskan bahwa ia kembali ke sekolah karena guru Kabir pernah menasehati jika kegelapan tidak bisa diatasi dengan kegelapan, karena kegelapan hanya bisa diatasi dengan cahaya. Firdaus terkejut dengan jawaban Imran, karena itu adalah kalimat yang pernah ia tulis di dalam notebooknya. Ia pun langsung mencari notebook tersebut dan menemukan tulisan-tulisan Kabir di sana. Kabir juga menggambar beberapa kartun untuk menebak wajah Firdaus dan menuliskan bagaimanapun wajah Firdaus, ia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Firdaus. Kabir jatuh cinta pada semua yang ditulis Firdaus di notebook. Kabir juga menuliskan bahwa ia sudah menganggap Firdaus sebagai alam semesta baginya dan berterima kasih kepada Firdaus sudah menemani melewati hari-hari yang sepi di sekolah itu melalui sebuah notebook. Seperti Firdaus yang menuliskan semua yang ia rasakan di notebook itu, Kabir pun menuliskan hal yang sama. Ia menceritakan bahwa sejak kecil Kabir sangat suka dengan pohon cinar. Kabir juga menceritakan masa kecilnya yang sering diejek di sekolah karena ia berasal dari Kashmir. Hal inilah yang menjadikan Kabir gampang emosi juga pemarah. Menjadi tentara adalah pelampiasan emosinya. Namun kesalahan yang fatal membuat Kabir berhenti menjadi tentara. Ia sangat merasa bersalah telah membuat seorang anak menjadi korban dari ranjau darat yang tak sengaja terinjak saat Kabir sedang mengejar anak tersebut untuk memperingatkan tentang ranjau yang banyak tersebar di kawasan itu. Hal ini membuatnya trauma. Bahkan saat bersama anak muridnya di Wular, trauma itu masih mengganggu pikiran Kabir. Pernah suatu hari salah satu anak murid bernama Wakar menemukan sebuah ranjau. Untunglah itu bukan ranjau yang aktif. Namun bagi Kabir, hal ini sempat membuat traumanya muncul kembali. Firdaus tertegun membaca tulisan Kabir di notebook itu. Kabir juga menceritakan ketakutannya akan pelajaran matematika. Hal ini membuat ia gagal mengajar pelajaran matematika. Imran pun ikut gagal mendapatkan nilai yang bagus.
Kabir ditegur oleh dewan sekolah. Namun bukannya sedih karena dinonaktifkan, ia malah terlihat senang mendengar dewan sekolah akan mengirim Firdaus kembali ke sekolah Wular menggantikan Kabir. Setelah musim ujian, Firdaus mendapatkan pujian karena nilai anak-anak didiknya meningkat dan bagus. Firdaus mulai mencari tahu tentang Kabir lewat dewan sekolah. Ia pun diberi biodata Kabir di mana terdapat foto dan alamat Kabir. Firdaus mendatangi rumah Kabir di Srinagar, namun Kabir sudah tak tinggal di sana lagi. Suatu hari Firdaus diberitahu oleh seorang pedagang baterai bahwa ada sepucuk surat dari Kabir dan sudah dititipkan kepada Wakar. Wakar yang belum belajar membaca tak mengetahui jika itu adalah surat yang penting. Ia pun tak sengaja mengotori dan membuang surat tersebut. Akan tetapi Firdaus tidak marah. Wakar sempat membaca sedikit isi surat itu yang memberitahukan bahwa Kabir akan datang ke sana. Mendengar hal ini Firdaus sangat senang. Saat Firdaus sedang bermain bersama muridnya, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Ayah Imran datang ke sekolah dan sangat marah melihat Imran di sana. Ia menganggap guru Firdaus hanya memberi harapan palsu kepada Imran. Imran yang ketakutan ditarik paksa oleh ayahnya. Di ujung jembatan, Kabir yang baru saja datang turun dari perahu. Imran yang ketakutan meminta perlindungan Kabir. Kabir memberi salam dan langsung menggenggam erat tangan ayah Imran. Akan tetapi ayah Imran malah memukul Kabir karena tak bisa melepaskan genggaman tangan Kabir. Imran memohon kepada ayahnya agar jangan memukul Kabir lagi. Alih-alih mendengarkan permintaan Imran, ayahnya malah merogoh saku dan mengambil sebuah pistol. Namun karena eratnya genggaman tangan Kabir, pistol pun terjatuh di samping Imran. Ayah Imran menyuruh Imran memungut pistol tersebut. Dengan wajah ketakutan dan tangan gemetar, tiba-tiba tanpa diduga oleh semua orang di sana, Imran mengambil pistol tersebut lalu mengarahkan ke wajah ayahnya. Dengan panik, Kabir membujuk Imran agar meletakkan pistol tersebut ke lantai sebagai tanda bahwa Imran masih menghargai ia dan Firdaus sebagai gurunya. Kabir tak ingin Imran melakukan kesalahan yang akan menjadi penyesalan. Hati Imran luluh dan ia menuruti kata-kata Kabir. Ayah Imran pun tersadar bahwa Kabir dan Firdaus selama ini telah mengajarkan hal yang baik kepada putranya. Ia mundur dan pergi menjauh. Firdaus menghampiri Kabir dan mereka berkenalan layaknya orang yang baru mengenal. Meskipun kenyataannya mereka sudah saling mengenal lewat sebuah notebook. Raut bahagia terpancar dari wajah mereka. Sementara itu Wakar mengambil pistol tersebut lalu dilemparkan ke dalam sungai. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah notebook. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Estrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.